Mas Dev sebagai Ketua Umum PPK Poskoro mengundang teman-teman untuk ya istilahnya berdialog lah dengan teman-teman media terhadap perkembangan atau apa namanya tentang jalan politik yang ada di Republik kita ini. Jadi Mas Dev secara langsung mengundang teman-teman untuk sharing dengan teman-teman. Yang kedua, terima kasih Mas Dev atas kehadirannya bertemu dengan teman-teman. Saya langsung aja ya, Mas Dev. Ini kan Mas Dev sebagai anggota Komisi 1 DPR ya, dan tanggal 20 Oktober Presiden Jokowi akan habis masa kepemimpinannya. Nah, Mas Dev yang ada di Komisi 1 ini sebagai mitra kerja terutama di Komisi 1, bagaimana sih melihat perjalanan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini, khususnya di mitra kerja di Komisi 1, Mas Dev? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, para teman-teman media yang bisa berkumpul di Jumat sore yang indah dan penuh berkah ini. Ya, alhamdulillah 10 tahun pemerintahan Jokowi telah berjalan dengan baik, banyak kemajuan, progres di sejumlah sektor, tantangan dan permasalahan, masalah global, masalah domestik yang berhasil beliau selesaikan dengan baik dan terbukti dengan terlihatnya pembangunan, baik pembangunan infrastruktur secara masif, lalu juga pembangunan sumber daya manusia. Kita lihat secara makro dan mikro, dari jumlah fisik sekolah yang terbangun, lalu juga meningkatnya angka-angka seperti pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, lalu juga posisi Indonesia yang kerap diakui di forum-forum internasional. Itu adalah bukti keberhasilan dan yang tidak bisa dibantahkan lagi. Sejumlah kegiatan internasional seperti G20, KTT ASEAN, terus juga kegiatan olahraga, mulai dari Asian Games, SEA Games, terus juga keberhasilan peningkatan prestasi dunia olahraga Indonesia. Itu semua membuktikan bahwa Presiden secara garis besar bisa membimbing para menteri-menterinya kita untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Dan juga pemilu kemarin ya, walaupun dikatakan wah ini akan ada masalah timbul besar ini itu, tapi semuanya berlangsung dengan baik dan Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Nah, di komisi saya ya, yang merupakan mitra komisi saya, kita lihat dari Kominfo memang masih ada banyak permasalahan, tapi secara general pembangunan infrastrukturnya untuk jaringan terus berjalan, lalu satelit juga terus berhasil juga dengan baik untuk menyambungkan konektivitas kepada masyarakat Indonesia. Tapi yang menjadi catatan kekurangan yang terjadi selama ini menjadi PR untuk pemerintahan berikutnya. Dan di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, peremajaan hak alutsista terus bergulir. Kenapa? Karena selalu disampaikan bahwa memang banyak peralatan-peralatan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, menyelesaikan ataupun meredam konflik, ataupun juga menyelesaikan permasalahan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. Terus dilakukan permajaan terhadap peralatannya, peningkatan terhadap tunjangan kinerja para prajurit TNI, meningkatkan kesejahteraan TNI, mulai dari perumahannya, sekolah untuk anak-anaknya, terus
juga match-nya, asramanya, ini semua menjadi keberhasilan yang telah diperoleh di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya di bawah kementerian yang di bawah kepemimpinan Jenderal Prabowo. Ini yang harus kita apresiasi karena dengan keterbatasan anggaran, tetapi beliau bisa terus melakukan permajaan yang dibutuhkan sehingga bisa menyelesaikan segala macam kemelut, walaupun masih ada yang belum terselesaikan karena memang tidak mungkin bisa terselesaikan secara keseluruhan. Itu memang harus dilakukan secara berjenjang. Jadi di pemerintahan yang berikutnya, di mana Pak Prabowo menjadi presiden, kita yakini semua pembangunan, reformasi, dan permajaan di dalam tubuh TNI itu akan berjalan lebih cepat. Dan juga di Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu telah berhasil untuk menjalankan fungsinya, menyelesaikan segala macam tugas-tugas diplomasi, menempatkan posisi Indonesia dengan baik di forum-forum multilateral, dan juga membuat Indonesia menjadi acuan dari berbagai macam negara untuk baik itu toleransi seperti yang disampaikan oleh Paus dalam kunjungan yang kemarin, terus juga dalam forum-forum multilateral lainnya Indonesia terus keras memainkan peran, menjadikan contoh untuk seluruh dunia, di mana 280 juta penduduk Indonesia dengan keberagamannya, beragam budaya, beragam agama, atau juga beragam dialek dan bahasa bisa hidup bersampingan tanpa ada friksi yang signifikan. Ini terus diakui oleh sejumlah tokoh-tokoh dunia bahwa Indonesia sangat maju di dalam berbagai macam hal, dan kita berhasil mengemasnya dan menyampaikannya ke seluruh pelosok dunia kekayaan kita. Jadi kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia, ya, terus kekayaan budaya, kekayaan akan potensi pariwisata, itu semua bisa kita banggakan ke seluruh dunia, dan maka itu kita yakini di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Lalu juga di internal Golkar, alhamdulillah pasca mundurnya Pak Erlangga Hartarto, kita dengan sigap ya, dengan cepat segera menunjuk PLT Ketua Umum Agus Gumiwang. Pak Agus Gumiwang dalam waktu yang sangat singkat bisa melaksanakan Munasnya itu mungkin persiapan yang tersingkat kita pernah alami, hanya dalam kurun waktu hanya 10 hari ya, 9 hari dari mulai diketok menjadi PLT hingga Munas. Nah, ini menunjukkan bahwa Golkar ini gudangnya kader-kader unggul, gudangnya kader-kader yang mampu untuk menyelesaikan segala macam kemelut internal maupun eksternal. Saya selaku Ketua Umum Ormas pendiri Partai Golkar, Posko 57 mengapresiasi luar biasa kepada para panitia penyelenggara Munas, dan juga kita telah berhasil memilih Ketua Umum baru, ya, Pak Bahlil Lahadalia, dan di sini kita harus bersama-sama di bawah kepemimpinan beliau untuk mengawal roda pemerintahan ke depan. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kita sudah sangat bangga pemerintahan Pak Jokowi berhasil dengan baik, dan kita Posko 57 bersama dengan rekan-rekan di dalam Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil harus bisa mengawal semua kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran di berbagai macam sektor. Dan maka itu kepemimpinan Partai Golkar pun juga harus kita pastikan berjalan dengan baik. Nah, maka itu Posko 57 memberikan mandat penuh kepada Pak Bahlil untuk menentukan
izin bang, saya mall bang. Ya. Mau tanya kalau dari Kosgoro sendiri udah menyetor berapa nama? Maksudnya udah berapa fixnya dari Golkar internalnya berapa, dari Kosgoro kader terbaiknya apakah udah disetorkan ke Bang Bahlil untuk direkomendasikan jadi menteri? Oh, Oh, di menteri bukan di susun kepengurusan ya? enggak, kalau Menteri sama kepengurusan untuk boleh. menteri itu udah haknya presiden. Iya. Sekalian bang. Ya. Gini, yang saya rekomendasikan ada sejumlah nama kepada Pak Bahlil melalui sekjennya Pak Sarmuji untuk masuk ke pengurusan. Tapi kalau untuk menteri itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Bahlil untuk berbicara ke presiden. Kita tidak mau intervensi atau memaksa, itu adalah hak sepenuhnya presiden, dan kami yakin Pak Bahlil selaku ketua umum akan bijak untuk menentukan nama-nama yang terbaik untuk mewakili Partai Golkar dalam melaksanakan menjalankan program